ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazabal ahzaba wahdah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana wa syafi'ina ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala Allah fi ayatil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas sholihin fabasyirnahu bi ghulamin halim. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Idul Adha. Pada hari ini kita sama-sama berkumpul. Pada hari ini kita sama-sama berzikir. Pada hari ini kita bertafakkur. Bahkan semenjak dari hari yang kemarin, sebagian saudara kita sudah ada yang melaksanakan Idul Adha. Dan pada hari ini pun kita sudah melaksanakan salah satu perintah Allah. Pada hari ini kita melaksanakan Idul Adha. Perbedaan bukan menjadi kerabat, tetapi perbedaan akan menjadi rahmat. Hanya takbir yang bisa mengusir risau hati gundah gulana. Hanya takbir yang bisa menghilangkan kesedihan. Hanya takbir yang bisa membuatkan jiwa seseorang ketika ia akan merasakan dirinya merasa berdosa. Tubuh yang kuat, tubuh yang hebat, tubuh yang gagah. Ketika kita mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, dan kalimat takbir, tidak ada kekuatan satu manusia untuk kita mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar. Karena kalimat takbir Allahu Akbar adalah merasakan bahwa diri kita sangat kecil, diri kita yang sombong, diri kita yang angkuh akan terbukti ketika kita mengucapkan kalimat takbir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara Idul Adha tentu tidak terlepas dari sebuah kisah Nabi Ibrahim beserta keluarga. Timbul pertanyaan, apakah setiap melaksanakan Idul Adha hanya sebagai rutinitas kita? Melaksanakan Idul Adha apakah sebagai rutinitas berkurban? Akankah membawa batin kepada diri kita menjadi akar pendidikan kepada kita sebagai kepala keluarga, pendidikan kepada kita sebagai kepala umum atau sebagai kepala negara, pendidikan kepada kita sebagai orang yang memiliki kemampuan? Apakah memberikan contoh sebagai ketauladanan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim? Setiap khutbah Idul Adha selalu dikumandangkan dan selalu menceritakan peristiwa apa yang sudah terjadi kepada Nabi Ibrahim. Timbul pertanyaan kembali, apakah ini menjadikan pelajaran untuk anak-anak kita? Kenapa hal ini perlu diungkap?
itu adalah sebagai rutinitas, tetapi jarang untuk mengambil hikmah dari itu semua. Kalau kita sering menyampaikan dan sering mendengarkan bahwa Idul Adha adalah sebuah sejarah Nabi Ibrahim yang sudah tersurat dan tersirat di dalam Al-Quran, diabadikan dalam sebuah sejarah yang dimana pada saat itu adalah sebuah terjadi gundah gulana Nabi Ibrahim menanamkan jiwa dirinya ketaatan. Pertama adalah cobaan bagaimana dia melawan orang tua yang bernama Azar, seorang manusia ayahnya dari Nabi Ibrahim yang bernama Azar. Dia adalah manusia luar biasa, seorang perempuan patung berhala, seorang manusia penyembah berhala. Pernahkah hal ini pernah ditanamkan kepada anak-anak kita? Pernahkah hal ini dijarahkan dan diajarkan kepada anak-anak kita? Dan ini menjadi contoh cobaan bagaimana seorang anak Nabi Ibrahim melawan ada seorang ayah terhadap anaknya, yang anaknya memerintahkan kepada Nabi Ismail. Tetapi sebelum terjadi Nabi Ismail, itu pun terjadi pada Nabi Ibrahim, yang pada saat itu Nabi Ibrahim diusir oleh ayahnya, dengan kata lain karena dia tidak mau bertakwa kepada Allah. Ujian yang kedua, betapa besar seorang ayah 80 tahun menginginkan seorang anak. Ketika ia berdoa, Rabbi habli minas sholihin, pada saat itu pun Allah mengabulkan permintaan Nabi Ibrahim, diturunkanlah seorang anak yang bernama Nabi Ismail. Pada saat itu pun Nabi Ibrahim mendapatkan perintah cobaan. Di antaranya adalah malaikat menyampaikan kepada Nabi Ibrahim untuk meninggalkan istrinya Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail. Ketika ditinggalkan Nabi Ismail beserta ibunya di tengah gurun pasir yang panas, di saat itulah seorang ibu diuji bagaimana kekuatan ketabahan mendengar tangisan seorang bayi Nabi Ismail menangis. Pada saat itu Siti Hajar berlari-lari menuju bukit Safa dan Marwah yang diabadikan sekarang orang-orang melaksanakan ibadah haji sa'i dari bukit Safa dan Marwah. Pada saat itu pun Allah mengabulkan, keluarlah air Zam-Zam yang sekarang pun diabadikan tersebut sumur Zam-Zam. Ujian yang ketiga yaitu bagaimana seorang ayah diuji oleh Allah, yang 80 tahun seorang ayah meminta mendatangkan atau mendapatkan seorang anak. Pada saat itu ujian yang sangat berat adalah Allah memerintahkan untuk menjembelih seorang anak yang ia cintai. Satu sisi ia mendengarkan ada perintah dari Allah, satu sisi itu adalah anak dan putranya sendiri. Kalau pada saat itu terjadi Allah tidak mengabulkan apa permintaan Nabi Ibrahim, mungkin saja terjadinya Idul Adha, pengorbanan pemotongan leher putra-putranya. Sungguh hebat hikmah dari itu. Kenapa? Pada saat itu Nabi Ibrahim berdialog kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manam, hai anakku, aku melihat di dalam mimpi, inni adba'uka fanzur ma tara, aku menyembelihmu maka pikirkanlah apa pendapat. Begitu hebatnya dialog di dalam Al-Quran, seorang ayah memberikan pertanyaan kepada anaknya agar anaknya juga pun bisa memberikan jawaban. Namun apa jawabannya? Ya abati if'al ma tu'mar, hai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin, karena nanti akan mendapatkan orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, kalau dari cerita tersebut memiliki hikmah yang sangat besar. Hikmah yang pertama adalah kesabaran dalam segala ujian.
Hikmah yang kedua, ketauladanan seorang anak terhadap orang tua. Ketiga adalah keyakinan, keikhlasan untuk berkorban. Maka kembali apa yang terjadi pada diri kita, apa yang sudah kita lakukan terhadap orang tua, apa yang sudah kita lakukan terhadap orang tua kita yang sudah meninggal, ataukah apa yang sudah kita lakukan kepada orang tua kita yang sekarang mungkin dalam sakit terbaring. Pernahkah kita membacakan bajunya? Pernahkah kita mencium telapak mukanya ketika orang tua kita dalam keadaan sakit? Pernahkah kita menyuapi orang tua kita dalam keadaan sakit? Pernahkah kita memakaikan bajunya orang tua kita terhadap sakit? Ataukah pernahkah kita membantah orang tua kita? Ini adalah bagian daripada didikan Nabi Ibrahim terhadap Nabi Ismail. Masih beruntung kalau kita orang tua kita masih ada. Masih beruntung seorang ibu kita masih ada. Bayangkan, andai kata orang tua kita sudah tiada, pernahkah kita memberikan balayan kasih sayang terhadap orang tua? Pernahkah kita mencium telapak kaki orang tua kita semenjak ia masih hidup? Pernahkah kita seorang anak, seorang mantu, seorang cucu mendatangi orang tua yang masih dalam keadaan sehat, memberikan kebahagiaan? Apalagi ketika orang tua kita dalam keadaan sakit, orang tua kita dalam keadaan lumpuh, kekuatan apapun orang tua kita tak berdaya ketika ia dalam keadaan sakaratul maut. Apa yang ditemani? Hanya ditemani oleh cacing-cacing tanah. Dulu ia ada orang tua kita di atas kasur yang empuk. Ketika dihamparan di dalam alam kubur, hanya beralaskan kain kafan dan kain putih yang tidak ada bentuk apapun. Lalu, pernahkah kita memberikan bekal kebahagiaan kepada orang tua? Pernahkah kita membangkaikan bagaimana orang tua kita ke dalam keadaan sakit? Seorang ibu 9 bulan merawat kita pada saat kita diberikan kehidupan di dalam rahim seorang ibu. Apa yang terpikir dari kita? Nyawa, darah, bahkan di saat ibu kita melahirkan, bagaimana yang dia pikirkan untuk menyelamatkan kita ketika kita muncul. Maka timbul pertanyaan kembali, sangat sombong seorang anak apabila ketika orang tua sudah meninggal, jangankan ia datang ke kuburnya untuk ziarah, mendoakan orang tua setiap malam Jumat, ataupun mengaji untuk melayangkan doa kepada Allah. Durhaka anak tersebut, berarti dia sudah ridho bil walidain wa suhtullah fi suhtul walidain. Kalau seorang anak tersebut sudah lupa untuk ziarah kepada makam, kalau seorang anak itu sudah tidak ingin datang ke makam orang tua kita, maka anak tersebut adalah manusia yang durhaka. Apalagi ia tidak pernah mendoakan orang tua. Timbul pertanyaan kembali, lalu kita yang hadir pada saat ini, pernahkah kita mengajarkan anak-anak kita yang sekarang bagaimana taat kepada orang tua? Pernahkah kita mengajarkan anak kita? Bayangkan, pikirkan apa yang akan dilakukan anak kita. Apakah terbaik oleh kita bahwa anak kita nanti ketika kita dalam keadaan sakaratul maut akan didatangi oleh anak kita, bahkan dibisiki telinga kita oleh kalimat tauhid? Pernahkah kita nanti berpikir bahwa anak kita nanti akan mendoakan, bahkan sering mengucapkan Allahumma lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu? Pernahkah anak kita akan mengucapkan Allahumma al-kuburahu rawdatan min riyadil jinan? Ya Allah, jadikanlah kuburnya menjadi alam surga. Pernahkah kita mengajarkan kepada anak? Jangan bangga apabila anak kita
Jangan bangga kalau kita memiliki anak yang kaya raya. Jangan bangga kita memiliki seorang mantu yang hebat, jabatan yang tinggi, kekuasaan yang hebat, tapi ia lupa pengorbanan orang tua, apa yang ia telah berikan kepada orang tua. Maka kalimat yang terakhir pada Jumat ini adalah, walaupun orang tua kita sudah tiada, datangi ke makamnya, ziarahi, tengok orang tua kita. Jangan sombong apabila datang ke makam dan kubur dianggap hal itu adalah bid'ah. Jangan sombong mengatakan bahwa datang ke alam kubur itu adalah dosa. Tapi justru orang tua kita yang sudah meninggal akan melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat itu sendiri. Maka itu yang pertama. Yang kedua adalah masih ada kita ketika kita memiliki sebagian harta. Di antara pada hari ini kita memberikan sebagian harta kita yang kita kirimkan doa itu untuk orang tua. Akankah pahala itu tidak sampai? Jelas pahala akan sampai terhadap orang tua kita yang meninggal, walaupun yang bersedekah itu sendiri adalah putranya sendiri. Kalau orang tersebut sudah mengorbankan dan sudah bersedekah, maka pahala akan sampai terhadap orang tua. Artinya bahwa masih ada kesempatan kita untuk melakukan pengabdian diri kita kepada orang tua kita. Karena ini terbukti adalah sejarah ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, bagaimana ketaatan kita kepada Allah dan orang tua. Tidak akan terlepas kalimat ridallah fi ridal walidain wa sutrullah fi sutrul walidain. Keridhaan Allah adalah ridhonya orang tua, murkanya Allah adalah murkanya orang tua. Murkanya Allah adalah murkanya orang tua. Jangan bangga apabila anak kita mampu dan segala macam, tetapi ia durhaka terhadap orang tua. Kalau anak sudah durhaka, maka orang tua tersebut ada sudah lalai terhadap Allah. Ada kalimat, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa'abaina an yahmilna wa asfaqna minha wa hamalahu al-insan innahu kana zaluman jahul. Kita menjadi ayat yang zalim apabila anak kita durhaka terhadap diri kita sendiri. Masyaallah muslimin rahimahullah. Mudah-mudahan dalam khutbah pada hari ini menjadikan renungan bagi kita, dan kita terus selalu berdoa. Doa kita adalah pertama, kita panjang umur, sehat selalu, dan juga orang tua kita yang masih ada agar terus panjang umur. Dan apabila orang tua kita adalah sudah tidak ada, menjadi ahli surga. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.